Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar materi relasi dan fungsi. Oke, langsung saja. Apa itu relasi? Nah, sebelum kita mengetahui apa itu relasi, coba perhatikan gambar yang ada di layar. Nah, gambar ini menunjukkan uh, silsilah keluarga dari Bapak Maduri dan Ibu Marhawi. Untuk tanda panahnya ini menunjukkan suatu hubungan mempunyai anak. Nah, di bawah Bapak Maduri dan Ibu Marhawi terdapat empat tanda panah. Berarti Bapak Maduri dan Ibu Marhawi ini mempunyai anak sebanyak 4, yaitu Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir. Nah, di bawahnya lagi ada tanda panah lagi, berarti ini juga menunjukkan hubungan mempunyai anak. Jadi Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Najwa, dan Suci adalah anak dari anak-anaknya Bapak Maduri dan Ibu Marhawi, yang berarti mereka ini adalah cucu-cucu dari Bapak Maduri dan Ibu Marhawi. Oke. Nah ini, jika anak-anak Pak Maduri dan misalkan anak-anak Pak Maduri ini, Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir, kita kelompokkan menjadi satu dalam himpunan A. Berarti himpunan A ini mempunyai beranggotakan Sulastri, Idris, Halim, Thohir. Nah, sedangkan cucu-cucu dari Pak Maduri dan Bu Marhawi kita kelompokkan dalam himpunan B. Berarti himpunan B memiliki anggota Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Najwa, dan Najwa Suci. Untuk hubungan anggota himpunan B ke anggota himpunan A memiliki relasi anak dari. Berarti misalkan salah satu anggota himpunan B yaitu Wafi ini memiliki adalah anak dari salah satu anggota himpunan B yaitu Sulastri ya. Sulastri. Begitu. Nah, sedangkan hubungan himpunan B dengan Pak Maduri dan Bu Marhawi itu dari sama seperti yang tadi, contohnya Faisal adalah cucu dari Pak Maduri dan Ibu Marhawi. Seperti itu. Oke, jadi berdasarkan contoh ini, kita dapat ketahui bahwa relasi merupakan hubungan suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Nah, ini hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat relasi juga. Misalkan, terdapat 3 anak, yaitu Ani, Ina, dan Nia. Nah, Ani mempunyai, Ani ini dia menyukai menggambar dan melukis. Kalau Ina menyukai berenang dan menggambar, sedangkan Nia menyukai melukis. Nah, berarti hubungan antara keduanya, antara Ani, Ina, dan Nia, dengan menggambar, melukis, dan berenang ini adalah hobi. Ya, relasi yang terjalin antara kedua himpunan ini adalah hobi. Seperti itu. Nah, ini contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk gambar yang pertama, adalah relasi antara bumbu dapur ya. Ya, seperti bahan makanan dengan rasa. Misalnya garam itu rasanya asin, gula rasanya manis, lada rasanya pedas, cuka rasanya asam, dan pare rasanya pahit. Seperti itu contoh. Ini contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk yang gambar satunya, relasi antara hewan dengan makanannya. Nah, sapi memakan rumput, kambing juga memakan rumput, kera memakan pisang, harimau memakan daging. Seperti itu contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, lanjut. Nah, ini contoh dan bukan contoh relasi. Semua yang di sini merupakan contoh relasi. Terkecuali untuk gambar yang terakhir ini bukan contoh relasi, karena di antara kedua himpunan tidak memiliki hubungan. Tidak ada tanda panah yang menghubungkan antara himpunan A dengan himpunan B. Sehingga untuk gambar yang terakhir ini bukan merupakan relasi. Lanjut.
Oke, bentuk penyajian relasi. Untuk bentuk penyajian relasi ada 3, yaitu diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Diagram panah. Penyajian relasi menggunakan diagram panah yaitu dengan memasangkan tanda panah antara himpunan A, seperti ini, antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Seperti ini contohnya. Abdul tanda panah memiliki 2 tanda panah yang menghubungkan ke anggota himpunan B, yaitu tanda panahnya menuju ke matematika dan IPA. Seperti itu contohnya. Nah, ini gambar di samping menunjukkan relasi pelajaran yang disukai. Jadi relasi yang terjalin antara kedua himpunan ini adalah pelajaran yang disukai. Oke, lanjut. Diagram kartesius. Diagram kartesius ini menyajikan suatu relasi antara dua himpunan dalam bentuk grafik dan titik-titik yang menghubungkan anggota-anggota dari dua himpunan. Seperti ini. Ini adalah grafik dan titik ini menghubungkan anggota-anggota dari dua himpunan ini, dari himpunan A dan himpunan B. Nah, anggota-anggota himpunan A berada pada sumbu mendatar yang ada di bawah ini adalah anggota himpunan A, dan anggota-anggota himpunan B berada pada sumbu anggota himpunan B. Nah, ini seperti ini. Setiap pasangan anggota himpunan A yang berelasi dengan anggota himpunan B dinyatakan dengan titik atau noktah ya. Ini titik-titiknya. Misalkan ya, Budi ini memiliki hubungan dengan anggota himpunan B, yaitu Budi dengan IPA, Budi dengan IPS, dan Budi dengan kesenian. Itu ya. Lanjut, himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan ini menyajikan suatu relasi dengan cara memasangkan satu himpunan dengan himpunan lainnya dengan anggota himpunan lainnya secara berurutan. Misalkan terdapat tabel di dalam layar ini. Nama siswa dan pelajaran yang disukai. Ada Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Dan pelajaran yang disukai ada matematika, IPA, IPS, kesenian, dan lainnya. Nah, untuk membuat himpunan pasangan berurutannya seperti ini. Jadi Abdul matematika, Abdul IPA, Budi IPS, Budi kesenian, dan seterusnya. Nah, untuk menyatakan himpunan pasangan berurutan itu harus pakai tanda kurung ini ya, kurung kurawang. Seperti itu. Lanjut. Nah, kita masuk ke fungsi. Fungsi merupakan relasi yang memasangkan tiap anggota himpunan daerah asal atau domain ke tempat satu himpunan daerah kawannya atau kodomain. Nih, fungsi atau pemetaan merupakan relasi dari himpunan A. Nah, himpunan A ini juga disebut sebagai sebagai daerah asal atau domain, dan ke himpunan B. Himpunan B ini juga disebut daerah kawan atau kodomain. Jadi, jika setiap anggota himpunan A memiliki pasangan tepat satu dengan anggota himpunan B, berarti itu disebut fungsi. Nah, contohnya pada gambar ini. Himpunan A ini memiliki tepat satu pasangan dengan anggota himpunan B. Jadi, yang A ini setiap anggotanya pasangannya harus satu saja, tidak boleh lebih. Lanjut. Oh iya, untuk yang gambar ini, misalkan ini adalah anggota himpunan A dan ini adalah anggota himpunan B. Nah, himpunan A ini seperti yang tadi daerah asal atau domain. Dan yang himpunan B ini juga disebut dengan daerah kawan atau kodomain. Untuk hasil dari pemetaan antara domain dan kodomain ini disebut range fungsi atau daerah hasil. Kalau yang gambar ini, nah, anggotanya 1, 2, 3, kodomainnya anggota himpunan B yaitu 1, 2, 3, dan 4. Kalau range fungsi atau daerah hasilnya, berarti yang ini.
yang tanda panah yang menuju ke himpunan B ini, yaitu 2, 3, dan 4. Itu range fungsi atau daerah hasilnya. Nah, kalau ini domainnya adalah, nah, himpunan A, 1, 2, 3, 4. Kodomainnya adalah himpunan B, 0, 2, 4, 6. Range fungsi atau daerah hasil adalah 2 dan 4. Oh iya, fungsi sama halnya dengan relasi, fungsi ini juga dapat dinyatakan dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Oke, berikut ini merupakan contoh fungsi dan bukan fungsi. Untuk gambar yang pertama adalah fungsi. Karena setiap anggota dari himpunan A memiliki tepat satu pasangan di anggota himpunan B. Ini. Terus untuk gambar yang kedua, ini bukan fungsi. Karena ada salah satu anggota himpunan A memiliki dua pasangan di anggota himpunan B. Yaitu A ini. Jadi A ini tuh selingkuh. Dia mempunyai dua pasangan di anggota himpunan B. Jadi itu bukan fungsi ya. Kalau untuk gambar yang ketiga, ini juga bukan fungsi karena ada salah satu anggota himpunan A tidak memiliki pasangan di anggota himpunan B. Jadi dia jomblo, yang B ini dia jomblo, tidak mempunyai pasangan di anggota himpunan B. Ini juga bukan fungsi ya, ini tidak bisa disebut fungsi. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ada kuis. Kuis ini ada 5 soal, nanti anak-anak bisa kerjakan ya. Untuk soal yang pertama, diketahui himpunan berikut ini. Yaitu himpunan A, Himpunan A, anggotanya Jakarta, Bangkok, Tokyo, Manila. Himpunan B, anggotanya Indonesia, Jepang, Thailand, Filipina, Malaysia. Tentukanlah A, relasi yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B. B, diagram panah, dan ini disuruh menggambar diagram panahnya dan juga membuat himpunan pasangan berurutannya. Untuk yang B, yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B. Seperti itu. Soal yang kedua, gambarlah diagram kartesius berdasarkan himpunan pasangan berurutan berikut. Ini digambarkan diagram kartesiusnya ya. Untuk soal yang ketiga, perhatikan gambar berikut. Berikan alasanmu. Jadi, anak-anak harus analisis gambar ini. Ini adalah fungsi atau bukan? Kalau fungsi, alasannya apa? Kalau bukan fungsi, alasannya apa? Untuk soal yang nomor 4, perhatikan gambar yang berikut. Soal yang nomor 4 ini ada 3 soal. Ada anak-anaknya lah. Yang pertama, gambarlah diagram di atas dalam bentuk diagram panah. Jadi ini kan dalam bentuk diagram kartesius. Nah, ini yang A ini kita harus gambar ke dalam bentuk diagram panahnya. Untuk yang B, apakah relasi tersebut merupakan fungsi? Jadi anak-anak harus analisis lagi gambar ini, apakah dia fungsi atau bukan, dan berikan alasannya. Untuk yang C, tentukan domain, kodomain, dan range-nya. Selanjutnya yang 5. Yang 5 ini, tentukan domain, kodomain, dan range dari fungsi pada gambar ini. Domainnya mana, kodomainnya mana, dan range-nya yang mana. Oke. Sampai situ saja materi kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami, dan semoga sesi belajar hari ini menyenangkan. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.